Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan satu kebutuhan dan kewajiban kita, yakni salat Isya secara berjamaah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita yang mulia, panutan kita di seluruh dunia, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kembali dari kantor Masjid Siratal Mustaqim Mangali kita mengadakan bincang-bincang ya. Bincang-bincang ini seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, yakni mengambil hikmah atau pelajaran dari berbagai tokoh atau orang-orang yang kemudian punya waktu lah ya untuk menyempatkan diri, siapapun itu, tidak mesti golongan dan posisi tertentu. Ya, dalam kesempatan ini alhamdulillah paniki watuna dengipong Bapak Hermi dengipong. Ya, walaupun sebelumnya ini sudah beberapa waktu lalu saya minta ya, tapi tentu beliau dengan kesibukannya ya, kita juga baik kesibukan lainnya, sehingga baru menyempatkan diri. Saya minta waktunya beberapa menit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengipong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas ini. Ya, kalaupun mungkin tidak mau kita sampaikan tidak apa-apa Ji, ya, karena ini istilahnya tanya jawab Ji. Perjalanan hidup, perjalanan karir, dan perjalanan spiritual. Jadi Dengipong. Sebelumnya dulu kita mau asli di mana Dengipong ini, kemudian masa kecil di mana sebelumnya. Iya. Saya sebenarnya aslinya kalau orang tua bapak orang Takalar. Oh, Takalar. Ya, kalau ibu orang Goa. Orang Goa. Makassar yang Goa. Kecil di mana Ki? Oh, besar. Saya lahir di Makassar. Terus besar di Makassar. Mulai dari SD sampai tamat STM saya di Makassar. Oh, STM Ki? Iya. Saya di STM 2. STM 2? Ya. Oh, ambil jurusan apa itu Dengipong? Itu tadi saya bangunan. Terus bangunan. spesifikasinya di Kurtana. Iya. Iya. Saya lepas STM itu 89 pas STM. Iya. Berarti kelahiran 72 Iya, 72. Karena saya 90 baru masuk kelas 1 SD Dengipong. Kelas 1 SD saya Dengipong. Saya pernah sholat di Masjid Manuruki. Di situ ternyata banyak, karena tanya dari mana gitu, saya mengali Pak, nah, bilang ada situ keluarga aku di Ngipong. Saya nggak tahu siapa namanya itu, katanya pernah di situ dari pengurus kawannya masjid. Iya. Di situ masjid itu tinggal di. Iya. Siapa namanya di Ngipong itu? Masjid apa namanya? Babul Jannah. Babul Jannah. Menurut. Ya, kisahnya juga itu masjid. Ya, termasuk saya di situ sebagai ketua remaja, terus pengurus inti juga. Pengurus inti. Tahun berapa di Itu Ngipong? tahun berapa ya? Karena betul masjid itu dibangun awalnya kan di dekat jalan, ada masjid tua, terus dibeli lokasi baru di belakangnya itu yang enggak luas. Kebetulan saya dan almarhum Ahmad Hussein, seorang kontraktor di Waskita. Ya, oke, Waskita. Berdua dia yang mendesain, terus saya meletakkan batu pertama berdua dengan bapak, karena saya orangnya surveyor. Saya tentukan porosnya itu masjid. Saya lupa tahun berapa ya, 90-an atau 2000-an Pi? Kurang lebih 2000-an kayaknya. 2000-an. Iya. Terus ya kisahnya itu masjid panjang sebenarnya, panjang. Ada konflik ya? Tidak ada konflik waktu itu. Konflik itu besar. Banyak macam ya. Itu kisahnya itu. Saya letakkan kalau tidak salah 2000 berapa ya, berdua sama bapak itu yang almarhum Bapak Ahmad Hussein, orangnya Waskita. Kebetulan saya ditawari masuk di Waskita, tapi itu hari saya tidak ya, karena kebetulan saya di tes lolos untuk masuk di proyek di Toraja. Tapi saya itu hari berkeinginan untuk
lanjutkan untuk kuliah. Nah, jadi saya tolak karena baru lepas dari STM itu. Jadi sekitar 90-an lah mungkin ya Tuan. 91, 92 itu saya letakkan pertama. Iya. Terus saya keluar. Itu hari saya mau lanjut kuliah, kebetulan saya ambil arsitek. Tapi di mana gitu lanjut? Saya mau rencana di Unhas. Oke. Kebetulan terkendala dana, kebetulan saya bersaudara itu ada 4, kebetulan saya yang paling bungsu. Kakak saya itu ada kuliah 2. Ada kuliah 2. Iya. Terkendala masalah dana. Ya. Terpaksa saya mengalah. Saya langsung terjun ke proyek. Tahun 91 kalau tidak salah saya mulai itu. 90. Mau maaf Deng Ipung, itu profesi orang tua kalau boleh tahu apa waktu itu sehingga belum bisa cover semua. Iya, namanya orang tua dulu ya jualan tuh cuma jualan kue-kuean. Masya Allah. Iya. Tapi sekarang ada hikmahnya pasti, kita selalu mengambil hikmah dari peristiwa tidak kemudian kita bisa mandiri sendiri. Iya. Kita di balik itu semua ada hikmah. Ada hikmah. Salah satu hikmah itu orang tua saya ulet. Taat. Itu yang saya jadi pegang, bahwasanya sesuatu apapun yang kita kerjakan dan itu kita ikhlas taat, akan ada hasil yang kita akan dapat. Betul. Itu hari terpaksa saya mundur dari karena masalah dana, terpaksa kakak saya yang lanjut kuliah sampai selesai. Saya langsung terjun ke proyek di Toraja, di Palopo itu. Kebetulan itu proyek kerjasama dengan Belanda. Apa itu? Sanitasi dan pengadaan air bersih. Iya. Dengan perumahan layak pakai untuk masyarakat di Lamasi. Berapa lama di situ, Deng? Saya kurang lebih 1 tahun lebih di sana. 1 tahun. Saya balik. Kembali saya ini ke masjid. Iya, saya mau bahas itu. Saya lihat masjid. Ini masjid terbengkalai. Terbengkalai. Sejak saya letakkan batu pertama itu masjid. Udah jalan pembangunan maksudnya? Udah jalan. Sebelah. Oke. Yang ada cuma ada pondasi. Situ tapi saya sempat masih keluar dulu. Saya keluar ke proyek. Saya mungkin 2-3 tahun baru kembali lagi. Tetap sama. Setelah 2 tahun itu kita tinggalkan tetap sama. Memang tidak ada pengurus waktu itu, Deng? Ada pengurus. Sampai orang saya punya saya orang tua saya itu saya punya om, dia termasuk Haji almarhum Haji Togo. Terlalu banyak. Saya pulang dari merantau, saya lihat ini prihatin saya. Ini ada apa sebenarnya di masjid kita ini, sampai ini masjid sudah berapa tahun tidak. Maksudnya waktu itu sudah bisa ditempati, hanya belum tidak bisa. Belum ditempati. Iya. Kalau saya lama, saya mungkin ada berapa puluh tahun saya sedih melihat masjid. Mungkin ada hampir 10 tahun itu terbengkalai masjid. 10 tahunan. Iya. Terus bagaimana sih nggak bisa jadi? Apakah ada trigger atau ada? Saya balik, kalau dasar saya balik dari Kendari. Dari Kendari juga. Dari Kendari. Di proyek Bendung Apor. Saya berdiri apa yang menyebabkan sehingga masjid ini. Saya sedih juga melihat ini sejak saya letakkan bersama almarhum. Tidak ada sama sekali perkembangan ini. Entah dari mana ilham itu. Tersentuh hati saya. Ini apa penyebabnya? Saya sendiri di masjid itu saya ingat betul. Merenung melihat. Tiba-tiba ada seseorang lewat di belakang saya, dia tepuk muda saya. Saya kaget. Saya bilang, kenapa? Saya lihat masjid saya ini. Sambil dia berlalu, dia bilang, Pak, ada dana dari Arab itu, coba kita ambil. Coba kita cari di mana sampai bisa untuk mendapatkan ini. Begitu Pak ya. Singkat cerita saya itu saya mau tahu apa penyebabnya sehingga masjid ini begitu lama baru terus cari informasi. Ternyata di dalam kepengurusan itu tidak
ada yang tidak beres. Tidak sevisi lah. Iya. Begitu. Saya dari situ mulai berangkat sendiri dulu. Saya cari telusuri apa sebenarnya ini. Sampai terakhir saya ke om saya itu yang bendahara. Iya. Saya minta maaf sama sekali, minta maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya minta maaf, saya begini aja. Saya mau tahu apa penyebabnya ini sehingga masjid ini sampai tidak bisa. Oh, di situ dia buka. Saya paksa dia buka, apa sebabnya? Itu hari Jumat sore saya ke rumahnya. Kalau tidak saya diinformasikan saldo itu sekitar 5-6 juta. Saldonya? Saldo. Oh. Saya ke sana ke rumah, berdua begini di rumah. Saya punya om. Saya tanya, tapi lama baru dia mau ungkap sebenarnya. Terakhir dia bilang, saya tanya, dana yang tadi di masjid kita informasikan Jumat yang 5-6 juta, betul ada nggak? Lama dia. Tidak ada, tidak ada sama satu sen pun tidak. Loh, kenapa kita umumkan itu? Iya. Saya kamu kurang aja. Ini dosa besar. Dosa besar ini jemaah kita bohongi. Yang di atas kita bohongi. Iya. Ya, di situ kita. Iya, di situ saya mulai dibangun lagi. Saya cari informasi tentang dana-dana dari mana, sumber dana seperti apa, dari mana. Jadi banyak sumber dana. Saya dengar dari orang lain, tapi saya tidak mau. Cuma saya mau dengar saja. Saya mau di mana, saya pastinya saya bisa dapat informasi yang sebenarnya seakurat mungkin begitu. Saya dapat baru saya jalan. Saya cari dia punya kebenaran. Iya. Banyak dari Ajikal, dari Bosok, pokoknya dari banyak perusahaan. Saya tebus itu semua. Entah dari mana itu. Saya diperjalankan sama Allah untuk mencari kebenaran itu. Jadi semua informasi yang masuk di telinga saya simpan satu persatu seterusnya. Saya masuk ke kantor, betul tidak ada. Dan setiap bulan, lah ini kemana? Iya. Terus akhirnya rampung ini setelah tahun berapa deh ini, Bang? Rampung itu kalau tidak salah 2010-an begitu. Ini kan baru direnovasi sama saya punya kakak. Ya, karena besar saya lihat masjid itu direnovasi sama kakak. Itu didesain ulang. Oh, begitu. Ya. Tapi sebelumnya saya kurang ingat tahun berapa itu. Dari saya berjalan itu, saya rombak ke pengurusan. Iya. Begitu sudah artinya clear semua, saya mulai jalan. Saya benahi ke pengurusan. Dan orang-orang yang saya di depan saya orang-orang pendidikan tinggi. Iya, betul. Kan ada prof apa di situ? Iya, ada prof. Saya tahu. Singkat cerita, saya terlalu masuk. Saya mungkin singkat cerita, itu perjalanan panjang sekali, mungkin sampai 1 tahun. Berapa kali saya harus adakan itu. Iya. Dan terakhir saya bilang, nyawa taruhannya. Taruhannya. Tantangan. Tapi saya tetap jalan. Karena ada ustaz dari Takalar, nak kamu jalan, nak ini baik. Salah seorang ustaz dari Takalar terkenal juga orangnya itu. Nah, dia pukul juga pundak saya. Saya berdiri. Nak kamu jalan, nak ini bagus, ini baik. Kamu jalan, tetap jalan. Karena baik, iya. Subhanallah, masya Allah. Saya itu di kampung tidak dihargai, Pak. Saya diludahi. Karena saya ngurus ini, karena baik. Tapi tetap saya jalan. Betul. Satu orang pun tidak ada yang mau melihat saya. Kalau saya ketemu di jalan, saya dibuang mukanya dia. Buang mukanya. Iya. Termasuk keluarga saya. Oke. Baik, Bang. Itu kemudian suka dukanya bagaimana membangun pemirsa masjid yang saya anggap besar di Manado kita, Babul Jannah. Nah, kalau masalah lain dengan Ipong, bagaimana perjalanan tak dari pernah di Waskita tadi? Sebentar saya di Waskita. Saya lama di. Oh iya, perusahaan apa itu? Sama-sama kontraktor nasional semua. Saya lama di apa namanya? Berantas. Oh, Berantas. Saya lama di Berantas Jakarta itu ya? Ya, Berantas Jakarta bukan? Berantas Jakarta ada semua cabangnya di Makassar ya. Saya di
berantas awalnya. Saya ada beberapa kontraktor proyek. juga itu Pak? Kontraktor sama, posisinya sama di Waskita itu kan sama, berantas Waskita, BUMN itu ya, BUMN ya? BUMN semua. Oke. Ya. Jadi saya awalnya dari situ. Saya di berantas, saya selesaikan proyek berapa? Ada 5 kalau nggak salah. 2000 banyak. Ya, 2000 saya masuk 2000 berapa ya? 2000. Saya masuk di 2006 saya di Polmas 2006. Polmas. Iya. Terus sampai kita memutuskan untuk berhenti dari proyek dan membangun bisnis. Itu kalau kalau boleh tahu ini. Bagaimana, apakah ada keresahan dalam hati bahwasanya saya sudah cukup berpetualang kemana-mana ini, saya atau gimana tuh Gipong? Saya, kalau saya tidak salah, saya di proyek Lelilev, ada proyek bendungan di sana, di hutan, hutan betul, karena itu hari proyek transmigrasi itu baru 3 bulan berjalan. Itu hari 3 bulan. Kita masuk untuk bangunkan bendungan. Di situ ada satu hari itu terjadi bencana banjir. Di situ saya katakan, di sini uang tidak ada artinya. Ya. Tidak ada harganya uang. Padahal kita teman-teman punya ya berapa jutaan lah uang, pokoknya punya jutaan, tapi tidak ada artinya. Kenapa tidak artinya? Tidak bisa kita mau kemana tidak bisa. Tidak bisa kemana-mana. Pedalaman ya. Iya. Pedalaman Pak. Tidak bisa kemana-mana. Terus kena banjir. Kita makan melalui helikopter juga kan kekayaan. Melalui helikopter baru kita bisa makan itu. Di situ saya berpikir, saya kalau di proyek terus ini mungkin ya umur saya mungkin akan bertahan tidak sekuat yang masih muda. Mesti saya harus berpikir, sekalipun itu di proyek itu saya katakan zona nyaman. Zona nyaman. Iya, karena semua pasti ada. Semua apapun itu, pokoknya kita tinggal kerja, pokoknya pasti yang lain tuh ada semua. Enak lah gitu kalau di proyek, tinggal tunggu selesai bang, gajian gitu. Jadi mulai berpikir mau keluar dari zona nyaman. Itulah. Di situ saya berpikir ada juga anunya di proyek, artinya di proyek itu ya kita tahu proyek. Ya ada sisi lain. Pak. Menurut saya negatif. Dan itu mau tidak mau kita harus mau sekalipun dalam hati itu bertentangan. Iya. Itu masalahnya di situ. Betul. Saya akan mencoba untuk merubah nasib atau cari yang artinya lebih bisa keluar dari zona ini. Karena terus terang kalau yang namanya proyek ya gitulah. Betul. Jadi kemudian ide untuk membuat bisnis Abinaya itu memang dari awal ada pengalaman tak di bidang itu, retail itu, atau baru dimulai? Sebenarnya kan ya saya katakan dari orang tua lah. Orang tua. Iya. Orang tua. Kebetulan bapak juga itu, saya masih kecil saya selalu ikut. Pernah ada lokasinya di Pak Bambaing, Pasar Bambaing. Oh iya, strategis itu. Orang tua saya itu pernah di situ. Termasuk ya kuat juga di sana. Cuma persoalan ya itu tadi. Di dalam kehidupannya seperti itu tadi ada. Betul. Ya, ada kendala, ada pasang surut. Dan saya itu hari juga saya ya antara percaya dan tidak percaya. Itulah kalau ada orang lain yang melihat saudaranya. Memang ada juga Pak. Itu dalam agama ada namanya penyakit ain. Ain itu ketika ada orang yang tidak senang, itu sebenarnya juga dulu pernah begitu. Tapi itu juga dalam bentuk pujian. Kadang-kadang mumi juga tidak boleh memuji sesuatu itu. Misalnya garan tununta atau kemudian bajit nantu pakaian itu orang bisa langsung sakit. Ya, kata Nabi begitu. Makanya kalau di Arab itu dia bentengi barang-barangnya, misalnya mobilnya itu dengan zikir, misalnya Masya Allah di belakangnya itu untuk membentengi kalau ada orang yang memuji manusia bukan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu biasa, memang betul itu. Saya tidak nafikan faktor-faktor itu. Meskipun demikian, saya yakin
kita dengan Ipung ini ada tuh ini istilahnya rutinitas dalam hal amalan-amalan amalan-amalan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain begitu. Kalau masalah itu Doa amalan sedekah ya. Saya ingat waktu saya di proyek Tunasa, itu hari bulan puasa Tunasa 5 kita bangun. Saya 5 tahun di Tunasa. Ya. Dekat mes saya tuh masjid apa namanya itu. Suatu hari ada kultum, ada seorang kiai yang memberikan kultum itu. Kalau desa subuh. Kultum subuh. Saya sempat ikut. Di situ saya, dan sampai sekarang saya apa yang dia paparkan itu cuma di surah Al-Fatihah. Itu sampai sekarang saya. Kebetulan itu hari saya pengen sekali mau ke rumahnya orang tua itu, Ustadz itu. Saya dia namanya pekerjaan, dan bisa juga saya di Tunas saya begitu aktivitas. Tidak bisa sampai 24 jam itu kalau di Tunas itu hari. Jadi sampai sekarang itu yang saya terapkan ya. Saya sempat duduk setelah baru saya tanya-tanya. Jadi Al-Fatihah. Kalau kita memandang itu usaha itu atau bisnis itu bagaimana seharusnya Ipung? Apakah kita tentang persaingan misalnya atau tentang hal itu kita anggap biasa? Bagaimana menurut kita itu memaknai? Saya kira ya. Kalau namanya persaingan, ya memang persaingan. Cuma saya tetap berprinsip bahwasanya kita sama-sama dalam lingkup seperti itu, artinya ada persaingan, tapi tetap saya yakin bahwa rezeki itu sudah kan diatur dan tidak akan mungkin tertukar. Itu saya yakin bahwasanya rezeki sudah diatur. Tidak akan mungkin tertukar rezekimu, tidak akan mungkin. Itu yang saya yakin, dan saya nambah amalan-amalan lain. Saya banyak melihat dan membaca, menonton, itu yang saya amalkan. Jadi ya memang dari dulu saya di proyek. Ya orang katakan teman-teman saya ini orangnya ngaji terus, saya gitu. Karena di proyek itu hari sesibuk apapun juga saya harus baca Al-Quran. Saya harus tamatkan. Sejauh apapun saya harus tamatkan dari sampai sekarang. Dan saya ingat saya di proyek di hutan itu tadi, saya pernah naik ke gunung tinggi sekali. Saya tidak tahu kenapa, karena selalu saya bawa Al-Quran. Saya di atas ketinggian itu saya baca Al-Quran. Saya sampai walau teman-teman saya di bawah itu dengar kayak menggema itu katanya. Padahal saya ngaji sekeras biasa-biasa. Tapi begitu dia menggema katanya subhanallah. Begitu ya. Suara. Saya di hutan dia. Di hutannya tidak masih orang primitif, orang asli. Masih ada. Masyaallah. Betul ya. Jadi kalau saya lihat, saya di proyek, karena ada beberapa proyek itu ada yang gagal. Saya lihat itu kalau di proyek itu fasilitas sholat tidak dijaga. Dijaga. Betul. Apa namanya? Agak sulit proyek itu. Agak sulit. Betul. Alhamdulillah saya beberapa proyek saya selalu dikasih proyek yang masalah. Saya dari Polmas saya dikirim langsung ke untuk masalah proyek di sana di Halmahera itu rumit sekali. Saya dikirim ke sana. Alhamdulillah dengan izin Allah proyek itu sehat kembali. Saya ke situ, ditaruh di situ. Saya lihat dulu orang-orangnya, saya lihat kepala proyeknya segala macam. Ditanya saya bilang apa yang saya bilang, saya kasih saya kesempatan untuk melihat apa sebenarnya persoalan proyek kita. 5 proyek tidak ada yang beres-beres. Iya. Saya dikirim ke sana. Alhamdulillah.
dengan izin Allah saya selalu iya. Proyek itu artinya orang bilang gali lubang tutup lubang, saya masuk saya tutup lubang. Dapat proyek baru bisa membiayai proyek lain. Alhamdulillah saya bilang. Sampai kepala proyek saya itu dapat apa namanya mobil, dapat rumah. Dia yang terus sama teman-teman. Oh ternyata begini. Masya Allah. Itu tadi saya bilang. Iya bagaimana? Kalau apa nomor 2 kan yang namanya itu ya tidak sukses namanya. Betul. Nah itu saya terapkan di bisnis ini. Iya. Ya. Sampai sekarang alhamdulillah Al-Quran tetap wajib petunjuk. Jadi masalah apa saya sampai sekarang itu buat bulan harus tambah 3 kali tambah. Jika Ramadan kemarin berapa nih Bang? Alhamdulillah 4 kali lah. 4 kali ya. Saya dapat juga. Masya Allah. Luar biasa ini Bang. Ini inspirasi supaya jadi orang lain juga yang ikuti. Alhamdulillah. Saya mau misalkan tapi kan kesibukan saya target sampai 5 tapi sibuk kirimnya pun masih sempat. Apalagi kita nih. Jadi kalau saya di luar, saya di atas mobil. Iya. Bawa terus masak ya. Ada. Baik, untuk satu lagi, kira-kira apa lagi yang diimpikan atau obsesi kita ini sekarang dengan pun dalam posisi yang alhamdulillah sudah istilahnya zona nyaman kembali. Apa yang kita masih ada keinginan seorang dengan pun ya. Iya kalau di dunia bisnis ya mungkin ada rencana untuk menambah satu lokasi lagi. Saya berdoa mudah-mudahan bisa terwujud. Karena dalam hati saya kalaupun bisa terwujud, artinya saya sudah bisa kasih juga lahan lagi orang saudara-saudara saya untuk. Iya betul, bermanfaat. Iya bermanfaat. Di mana rasanya? Mungkin di daerah Palangga dalam sana. Iya. Saya bisa. Saya berdoa mudah-mudahan tahun ini saya bisa. Amin ya. Mulai untuk membangun. Karena lokasi sudah ada. Saya sudah selesaikan masalah pembayarannya. Jadi bisa pembangunan lah tahun ini. Mudah-mudahan. Terus yang kedua mungkin masalah keluarga saya, mudah-mudahan anak saya itu dari dulu anak-anak mudah-mudahan bisa lah jadi orang yang bermanfaat anak-anak saya. Iya betul. Iya, itu. Satu orang pesantren ini berapa orang? Iya, mondok satu orang. Iya. Misal sebelumnya di Hasanuddin ya di Hasanuddin, ya kita berharap ya berdoa mudah-mudahan kita semuanya ini apalagi bagian dari pengurus masjid juga diberikan kesehatan dan kekuatan ya sehingga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Mungkin itu ya, atau ada yang mau sampaikan lagi? Jadi terus terang ini waktunya dengan pun sempit ini karena beliau banyak agenda ya, tapi saya minta waktunya sedikit saja. Mudah-mudahan nanti pertemuan ke depannya apa yang dicita-citakan tadi dengan doa juga dari para pemirsa bisa dikabulkan ya, karena saya tahu sebaik ini saya tidak memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik harta itu kalau dititipkan kepada orang yang kemudian dekat dengan Allah. Karena kalau harta didekatkan kepada orang yang tidak dekat itu justru tidak bermanfaat untuk agama. Yang mudah dengan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, termasuk bagaimana program-program dari masjid kita bisa disupport ya oleh siapapun kita yang ya. Terima kasih Deng Ipung atas waktunya. Beliau owner dari Abinaya. Walaupun singkat ya tentang bagaimana perjalanan beliau ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Tentang saya ada beberapa poin yang saya ambil dari kita. Yang pertama tentang saya kira kita dalam berbuat ikhlas saja ya, tidak kemudian tadi ceritakan tentang pemuda masjid itu, seandainya kita mungkin menggunakan ego kita mengatakan pesan Tommy Mae yang lain urus saya tidak urus, itu tidak akan jadi satu urusan itu ya. Jadi kita legowo lah terhadap
Sama juga mungkin dia mengurus masjid mungkin, tetapi kita tidak seandainya kita bilang nak kesibutan aneh, tapi kita ini semua menginfakkan waktu kita menjadi bahasa yang ditata itulah kerjanya ya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua poin yang saya ambil dari ngepong ini tentu tidak lepas dari bagaimana kita berusaha bekerja keras ya, termasuk masalah-masalah rezeki itu tidak dikejar ya, tapi dia akan mendatangi kita kalau kita ikhlas ya untuk berbuat. Terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.